Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran fisika bersama kelompok 4. Di video kali ini, kita akan membahas tentang model atom Bohr. Apakah kalian tahu apa itu atom Bohr? Seorang fisikawan Denmark Niels Bohr, murid Rutherford 1885 sampai 1962. Pada tahun 1913, mengajukan model atom baru untuk memperbaiki kelemahan atom Rutherford. Bohr mempostulatkan bahwa elektron-elektron mengitari inti yang bermuatan positif pada orbit atau lintasan yang bersifat diskrit atau stasioner. Elektron dapat melompat dari satu orbit ke orbit yang lain selama elektron bergerak pada orbitnya. Setiap elektron memiliki energi yang besarnya tertentu. Elektron dengan orbit yang paling dekat dengan inti memiliki energi paling rendah. Semakin jauh dari inti, energi yang dimiliki elektron semakin besar. Selama bergerak pada orbitnya, tidak terjadi pelepasan atau penerimaan energi. Bohr mengatakan, pada saat seperti ini, elektron dalam keadaan stasioner. Tingkat energi terendah disebut keadaan dasar, dan tingkat energi yang lebih tinggi disebut keadaan eksitasi. Elektron yang melompat dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi disebut elektron tereksitasi. Selanjutnya, Bohr memberikan hipotesa bahwa cahaya akan dipancarkan ketika elektron melompat dari keadaan stasioner ke orbit dengan tingkat energi lebih rendah. Besar energi cahaya yang dipancarkan adalah energi foton cahaya sama dengan energi pada keadaan stasioner dikurangi energi pada keadaan yang lebih rendah. Selanjutnya, ada postulat Bohr. Poin yang pertama, dalam suatu sistem atom, elektron yang berputar mengorbit ini tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Lintasan-lintasan orbit elektron pada keadaan ini disebut stabil atau lintasan stasioner. Poin yang kedua, elektron yang melompat atau yang berpindah dari lintasan stasioner yang satu ke lintasan stasioner yang lainnya akan memancarkan atau menyerap sejumlah energi berbentuk elektromagnetik. Catatan, panjang gelombang elektromagnet yang dipancarkan saat elektron berpindah lintasan atau postulat 2 dihitung dengan rumus deret sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per NA kuadrat dikurangi 1 per NB kuadrat. Jari-jari stasioner. Menurut postulat Bohr, dalam keadaan stasioner, elektron tidak melepaskan dan juga tidak menerima energi. Elektron terus bergerak pada orbitnya dengan momentum sudut sebesar L sama dengan mvr sama dengan NH per 2pi. Dengan L sebagai momentum sudut, N sebagai bilangan kuantum utama, H sebagai konstanta Planck. Elektron mengelilingi inti dengan gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Coulomb yang dialami elektron. Elektron yang bermuatan negatif ditarik dengan gaya Coulomb oleh inti yang bermuatan positif. Fsp sama dengan F Coulomb sama dengan mv kuadrat per R sama dengan KE kuadrat per R kuadrat. Dari persamaan 10.8 dan 10.7 dapat diperoleh persamaan untuk mengetahui besar jari-jari lintasan elektron. Persamaan 10.7 juga dapat ditulis dalam bentuk V sama dengan NH per MR2pi, sedangkan persamaan 10.8 juga dapat ditulis dalam bentuk V sama dengan KE kuadrat per M kali R.
Dengan mengkuadratkan persamaan 10.9 dan menyamakan dengan persamaan 10.10, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. N kuadrat H kuadrat per 4 pi kuadrat MR kuadrat K sama dengan KE kuadrat per MR. Disederhanakan menjadi N kuadrat H kuadrat per MR 4 pi kuadrat sama dengan KE kuadrat. Sehingga hasil akhir yang didapat adalah R sama dengan N kuadrat H kuadrat per 4 pi kuadrat ME kuadrat K. Dengan keterangan R sebagai jari-jari lintasan stasioner, H sebagai konstanta Planck, M sebagai massa elektron, C sebagai muatan elektron, K sebagai konstanta gaya Coulomb, N sebagai bilangan kuantum utama. Jika harga-harga di samping dimasukkan ke persamaan 10.11 akan didapat R sama dengan N kuadrat 6,63 dikali 10 pangkat min 34 kuadrat per 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kuadrat dikali 9 dikali 10 pangkat 9. R sama dengan N kuadrat dikali 5,28 dikali 10 pangkat min 11 meter. Sehingga dapat dituliskan Rn sama dengan N kuadrat dikali R1. Dengan keterangan Rn sebagai jari-jari lintasan stasioner yang ke N, R1 sebagai jari-jari lintasan dasar atau E dengan 1. Energi total elektron. Berdasarkan postulat Bohr, elektron hanya melepaskan energi ketika melompat ke lintasan yang lebih dalam dan akan menyerap energi jika pindah ke lintasan yang lebih luar. Selama bergerak pada orbitnya, energi yang dimiliki elektron tetap. Besar energi tersebut adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem. EP sama dengan min K, KE kuadrat per mRn, sedangkan EK sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M KE kuadrat per mRn, sedangkan EN sama dengan EP plus EK. Dengan hasil akhir, EN sama dengan 2 pi K kuadrat ME kuadrat per H kuadrat R kuadrat sama dengan EC per N kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan harga K, E, M, dan H untuk mendapatkan rumus umum energi total elektron saat mengorbit inti. Dengan yang kita dapatkan, E sama dengan min 2,7 dikali 10 pangkat min 18, 1 per N kuadrat Joule. Untuk energi total elektron ini biasanya digunakan satuan elektron volt. Oleh karenanya, dengan mengingat 1 EF sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, maka energi total elektron yang mengorbit pada lintasan N tertentu adalah EN sama dengan 2,17 kali 10 pangkat min 18 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 1 per N kuadrat. Sehingga kita dapatkan EN sama dengan min 13,6 per N kuadrat EF. Persamaan elektron mengorbit inti atau energi tingkat elektron ke N. Tanda min menunjukkan bahwa elektron terikat pada inti. Untuk melepaskannya dibutuhkan energi. Terlihat pada persamaan yang baru saja kita dapat ini bahwa energi juga terkuantisasi. Pada saat elektron mengorbit pada lintasan paling dalam atau N sama dengan 1, energi elektron E sama dengan min 13,6 EF. Pada N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Energi elektron dapat kita tentukan menggunakan persamaan di atas. Misal, N sama dengan 2, E2 sama dengan min 13,6 per 2 kuadrat sama dengan min 3,4 EF. Sedangkan N sama dengan 3, E3 sama dengan min 13,6 per 3 kuadrat sama dengan min 1,5 EF, dan seterusnya. Karena besaran energi elektron bertanda negatif, berarti elektron berada pada pengaruh gaya Coulomb inti atom dan mengorbit inti. Energi elektron terkecil pada saat N sama dengan 1 yaitu E sama dengan min 13,6 EF. Semakin besar bilangan kuantum N, berarti energi elektron semakin besar. Energi elektron terbesar adalah 0, yakni pada saat N sama dengan tak terhingga.
Pada saat ini, elektron bebas yang tidak lagi mengorbit inti. Dengan kata lain, dibutuhkan energi sebesar 13,6 eV untuk melepaskan sebuah elektron dari atom hidrogen. Energi elektron yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari inti atom disebut energi ionisasi. Keadaan elektron pada saat memiliki energi yang paling rendah, yakni E1 sama dengan min 13,6 eV, disebut sebagai ground state. Sedangkan pada keadaan E2 sama dengan min 3,4 eV, disebut sebagai eksitasi pertama. Pada saat E3 sama dengan min 1,5 eV, disebut keadaan eksitasi kedua, dan seterusnya. Lompatan perpindahan dari lintasan stasioner yang satu ke lintasan stasioner yang lainnya yang disebut transisi elektron. Seperti dikatakan sebelumnya, bila lompatan elektron berlangsung dari lintasan yang paling luar ke lintasan yang lebih dalam, akan dipancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Bohr lalu mencoba menghitung panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik ini dengan menggunakan teori kuantum. Dalam teori kuantum, energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akibat transisi elektron ini dinyatakan dalam persamaan energi radiasi gelombang elektromagnetik sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Besar energi radiasi gelombang elektromagnetik sama dengan selisih energi elektron pada kedua lintasan. Bila E1 menyatakan energi elektron pada lintasan yang lebih dalam dan E2 menyatakan energi elektron pada lintasan yang lebih luar, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. E2 min E1 sama dengan HF sebagai bentuk lain persamaan energi kuantum. Namun, seperti telah kita ketahui, antara frekuensi, gelombang, dan cepat rambat gelombang dapat dinyatakan dengan F sama dengan C per lambda, sehingga persamaan terakhir di atas dapat ditulis EP min E1 sama dengan H C per lambda. Dengan C menyatakan cepat rambat gelombang elektromagnetik, besar C adalah 3 kali 10 pangkat 6 M per S. Persamaan transisi elektron ini tidak hanya berlaku untuk kasus pemancaran gelombang elektromagnetik, namun juga untuk kasus penyerapan energi gelombang elektromagnetik. Catatan, walaupun model atom Bohr sudah merupakan penyempurnaan dari model atom Rutherford, atom Bohr tetap saja masih memiliki kelemahan. Apa saja kelemahan atom Bohr? Lintasan elektron yang sebenarnya masih mempunyai subkulit orbital atau sangat rumit, sehingga lintasannya bukan berupa lingkaran saja, jadi tidak sesederhana dalam teori Bohr saja. Yang kedua, model atom Bohr hanya dapat menerangkan model atom hidrogen, sedangkan atom yang memiliki banyak elektron memiliki perhitungan yang rumit sehingga sukar untuk diterangkan. Yang ketiga, teori Bohr tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, juga pengaruh medan magnet terhadap atom berelektron banyak. Selain itu, apa sih kelebihan atom Bohr? Keunggulan model atom Bohr adalah model ini menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke inti atom dengan membuktikan keberadaan orbit atau lintasan stasioner untuk elektron mengelilingi inti atom. Selain itu, model ini dapat menerangkan energi yang terlibat pada eksitasi dan deeksitasi elektron. Pada materi kali ini, ada catatan yang perlu teman-teman ketahui, yakni energi radiasi gelombang elektromagnetik sama dengan E asal dikurangi E tujuan dengan keterangan energi radiasi gelombang elektromagnetik sama dengan energi foton atau GeM yang dipancarkan atau diserap saat elektron transisi. Jika yang pertama, energi radiasi gelombang elektromagnetik sama dengan plus, yakni melepaskan energi GeM atau elektron bertransisi dari kulit luar ke lintasan yang lebih dalam. Yang kedua, jika energi radiasi gelombang elektromagnetik sama dengan min, yakni menyerap energi GeM atau elektron bertransisi dari kulit dalam ke lintasan yang luar. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada pada akhir materi atom Bohr. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan A'la Darajat Sofa, Emma Khairunisa, Hamidah Novianti, Imelda Akwira Widodo, Muhammad Rizky Nawawi, Retno Rahayu Utami, dan Salma Nurul Azizah
Meminta maaf apabila dalam pembahasan materi kali ini ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami berharap materi kali ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Oke, segitu dulu ya videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya teman-teman, supaya kuat menghadapi kenyataan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.